Bada'tu bi bismillahi fil kilmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala wa izratihi thumma as-sahabati thumma man talahum ala al-ihsani bil khairi wubbila wa thallathu anna alhamdulillahi daima wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ula. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Wa fi riwayatin inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna. Wa fi riwayatin ukhra inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa fi ukhra inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa fi hadithin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa fi riwayatin khairukum man ta'allama al-Qur'ana aw 'allamahu wa fi riwayatin bi kaifiyatin ukhra khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa fi ukhra khairukum man ta'allama al-Qur'ana aw 'allamahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Segenap masyayikh wa syaikhat, asatidzah wa ustadzat, kaifa ahwalukum jami'an? Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala perjumpakan kita di majlis perdana ini yang insya Allah Ta'ala dimuliakan ini. Ya, jam 7, saya bisa jam 8 ya. Jam 7, jam setengah 7 masih di Ciputat tadi itu insya Allah ya. Ke rumah orang tua dulu baru sekarang. Jadi sekarang kita mulai jam 8, mungkin pekan depan kita mulai jam 7 karena saya 3 hari kebelakangan baru buat doroh terbaru. Satu Ahad baru selesai seminar 2 hari full, hari Senin baru buat doroh terbaru, jadi agak sedikit lelah. Ya, mungkin pekan depan kita mulai jam 7 ataupun jam 8 kembali karena saya sampaikan ke panitia kepada Ustadz Eka jam 7 atau jam 8 ya. Jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 insyaallah taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di jam 8 ini lebih sekian menit untuk memulai kajian makharijul huruf wa sifatul huruf. Masya Allah. Ini sebelumnya sudah punya basic semua ini. Hah? Bagaimana? Ada yang pernah belajar makharij dan sifat sebelumnya? Disensus dulu biar tahu kan. Sudah pernah? 2 ustadzat yang dari asatidahnya? Untuk tahu saja ya sebagian insyaallah. Jadi bagi yang sudah pernah belajar akan kita kristalkan materinya. Bagi yang belum pernah belajar ahlan wa sahlan, kita mulai rihlah kita dari dalam mengkaji makharijul huruf wa sifatul huruf. Jadi masyayikh wa syaikhat hafizakumullah, bahwasanya kajian Al-Qur'anul Karim kita mempelajari biasanya nun sakinah, ya enggak? Bahasa Indonesianya nun mati misalnya ya. Saya biasa sambil gerak insyaallah ya. Membahas mengenai nun mati, mim mati, itu tidak salah bahasanya. Yang resmi apa? Nun sakinah atau tanwin. Nun sakinah, mim sakinah yang dikaji dalam kajian tersendiri. Semua itu penting. Lam sakinah, ya, pembahasan lam sukun atau lam mati itu penting. Tapi ada jauh yang lebih penting yaitu mempelajari makharij dan sifat. Kenapa? Karena sepenting-pentingnya bab lam sakinah, bab nun sakinah, dan mim sakinah serta bab-bab lainnya itu semua adalah materi-materi sekunder bahkan tersier dalam kajian Al-Qur'anul Karim. Ini saya bingung megangnya mana. Ini ya, aktif nih Syekh ya? Iya mati. Baik. Sekarang kita simpulkan mengenai definisi ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ilmu tajwid? Para masyayikh dan syaikhat hafizakumullah. Tajwid dalam segi bahasa artinya tahsin, memperbagus, memperbaiki bacaan, memperindah juga boleh. Dalam segi linguistik artinya tahsin, memperbagus cara baca. Sebenarnya tajwid dengan tahsin itu sinonim sebenarnya. Tajwid artinya bagus, tahsin juga bagus.
Tapi kenapa yang digunakan istilah adalah tajwid bukan tahsin? Karena mengambil statement Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika ditanya warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu an menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu jawaban beliau radhiyallahu an. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Wa ma'rifatul wuquf. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya apa itu tartil dari ayat warattilil Qur'ana tartila, beliau jawab tajwidul huruf. Membaca huruf-huruf Quran dengan baik. Tajwid artinya jayyid, baik, bagus gitu ya. Membaca Quran dengan baik. Wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tata cara berhenti alias waqaf. Kenapa itu penting? Karena berapa banyak SDM membaca Quran tapi tidak tahu cara waqaf. Seperti naik mobil, bisa ngegas nggak bisa ngerem. Nah, itu udah alamat lecet itu ya. Sama juga ketika waqaf, ketika tilawah, jika tidak mengerti tata cara waqaf, maka akan ada banyak keblunderan dalam segi makna. Tapi kita sekarang tidak membahas mengenai al-wuquf atau berhenti. Kaidah waqaf. Fokus kita kali ini hanya membahas mengenai makharijul huruf. Jadi pihak panitia Ustaz Eka pertama kali jumpa dengan saya berbicara mengenai daurah ini, bagaimana Ustaz buat jazariyah? Saya bilang saya tidak bisa. Karena rumah saya di Ciputat, saya pun pernah ngajar di SDIT apa namanya? Khairul Ummah. Pernah dengar ini? Khairul Ummah. Khairul Ummah Duren Sawit juga. Itu saya cukup lelah sekali kan. Nah, berhubung saya sekarang ada agenda di rumah orang tua saya di Romangun, saya bisa mengisi, tapi tidak bisa full jazariyah. Hanya bisa 3 pertemuan saja. Nah, 3 pertemuan ini semoga bisa kita optimalkan dari kajian makharij dan sifatul huruf insyaallah taala. Jadi kita fokuskan kepada kajian makharij dan sifat. Nah, tadi itu definisi dalam segi bahasa linguistik. Sekarang dalam segi istilah, apa itu tajwid dalam segi istilah? Saya diktekan saja. Ikhraju kulli harfin min makhrajih, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Mengeluarkan huruf dari mana? Dari makhrajnya. Bukan makhraj ya, bunyi huruf jim bukan cim. Di Republik ini huruf jim sangat kental dengan bunyi cim. Ca, ci, cu. Ya, jadi ada embrio C di situ. Dia bukan huruf cim. Coba jim. Kajian yang kita pelajari hari ini namanya apa? Tajwid. Ngomong tajwid saja ngomongnya apa? Tajwid ngomong kita. Ya enggak? Ngomongnya masih tajwid. Yang penting apa? Ya tajwid. Kampus terbesar di Bandung selain ITB namanya apa? Oh, berapa banyak yang ngomong Unpad gitu ya. Kenapa? Ngomongnya apa? Unpad. Kuliah di mana, Mas? Saya di anak Unpad gitu. Kenapa? Karena Republik ini tidak memiliki konsep kol-kolah. Jadi kalau ada huruf D di akhir kata, ngomongnya huruf T gitu ya. Akan kita bahas pada tempatnya. Sama juga kajian ini. Kajian kita bukan tajwid, tapi apa? Tajwid. Ya, kajian tajwid. Tajwid itu rokhwah kepanjangan, dia syiddah sifatnya. Tajwidul huruf. Oke, sekarang definisinya. Apa definisi tadi? Ikhraju kulli harfin min makhrajih, mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Bahasa Arabnya ikhraju kulli harfin min makhrajih. Ma'i'dha'ihi haqqahu wa mustahaqqah, serta mengaktifkan sifat asliyah dan sifat aridhahnya. Jadi saya ulang, mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta mengaktifkan sifat asliyah dan sifat aridhahnya. Nanti kita bahas satu persatu apa itu asliyah dan apa itu aridhah. Dari definisi ini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwasannya dalam kajian tajwid terdapat 3 kasta, 3 level kajian. Yang paling paripurna, yang paling primer adalah makhraj. Mempelajari makhraj itu akan sangat penting, terlebih kalau kita membahas mengenai pembahasan idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Coba saya mau tanya, lam syamsiyah itu lam ketemu apa?
Kan lam terbagi dua tuh. Ada lam ta'rif yang terbagi menjadi lam syamsiyah dan lam qamariyah. Saya mau tanya, lam syamsiyah itu hurufnya apa saja? Apa lagi? Silakan, jawab aja. Silakan, volunteer yang menjawab. Baik, itu semua tidak ada yang salah. Mungkin sebagian belum selesai, tapi kita jawab dengan bukan quick count, dengan real count. Langsung jawab cepat. Bagaimana? Jawabannya, seluruh huruf lidah selain kokajaya. Saya ulang. Lam ta'rif jika dinamakan lam syamsiyah itu ketemu apa? 14 huruf. Apa aja huruf-hurufnya? Langsung saja seluruh huruf lidah selain kokajaya. Loh, huruf lidahnya apa aja Ustaz? Ya kita bahas sekarang. Makanya apa? Jikalau kita telah mengetahui makhraj dan sifat, kajian-kajian lain sudah mudah, sudah tergenggam itu Masyaikh. Gitu ya. Yang paling primer adalah makhraj atau makhraj, tempat keluarnya huruf. Jadi saya berikan sedikit gambaran apa saja huruf-huruf yang menemani lam syamsiyah. Jawabannya apa? Seluruh huruf lidah selain kokajaya. Coba saya briefing ulang, mungkin belum belajar. Huruf di lidah ada berapa? Nanti kita bahas. Huruf di lidah, ini baru contoh ya, belum materi nih, baru contoh. Huruf di lidah ada 18. Sedangkan lam syamsiyah hurufnya berapa? Temannya 14. Ya sudah, dikurangi 4. Apa itu? Qaf, kaf, jim, ya, kokajaya. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkannya? Setelah kita menguasai konsep makhraj dan sifat. Sama juga nanti dalam ikhfa syafawi, ikhfa hakiki akan mudah kita pahami, akan mudah kita berikan konsep-konsepnya jika telah menguasai makhrajul huruf dan sifatul huruf. Ini contoh saja. Makhraj. Di definisi tadi kita ulang, mengeluarkan huruf dari mana? Dari makhrajnya. Nanti kita berikan definisi makhraj. Yang kedua, serta mengaktifkan sifat asliyah. Sifat asliyah. Ada sifat asliyah. Apa itu sifat asliyah? Karakter yang tidak bisa hilang dari suatu huruf. Nanti definisi kita bahas lagi. Ini baru prolog saja. Akan kita ulang di definisi. Karakteristik yang tidak dapat hilang dari suatu huruf. Contoh qaf, ketika sukun otomatis ada qalqalah. Coba ako. Iya, kalau ta ada hamsnya, ada aliran udara. Coba ta. Ka. Nah, yang kita bahas, dia sifat yang identik namanya sifat asliyah. Yang ketiga namanya sifat aridhah. Sifat aridhah. Kalau istilah kekiniannya sifat yang kondisional. Enggak akan selalu ada, tergantung kondisi. Dia bisa ada, bisa tidak. Seperti tebal, tipis. Di beberapa huruf dia terkadang ada, terkadang tidak. Pembahasan bab nun sakinah, mim sakinah, kita berbicara izhar, idgham, ikhfa, iqlab, membahas mat yang begitu panjang. Kajiannya semua di sifat aridhah. Ya, karakteristik yang kondisional pada satu huruf bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nanti kita bahas satu persatu insyaallah taala. Jadi saya ulang ya. Level atau kasta dalam ilmu tajwid itu ada 3. Yang pertama apa? Makhraj. Yang pertama dan utama adalah makhraj atau makharijul huruf. Bagaimana pelafalan suatu huruf yang akurat. Setelah kita memahami makharijul huruf, kita lanjutkan dengan sifat asliyah. Apa itu sifat asliyah? Sifat atau karakteristik yang tidak bisa hilang, yang selalu menghinggap pada suatu huruf. Yang ketiga, sifat aridhah. Karakteristik atau sifat yang kondisional, bisa ada, bisa tidak ada dalam suatu huruf, tergantung kondisi huruf terkait. Begitu ya. Jadi pembahasan yang banyak mengenai nun sakinah, mim sakinah, semuanya di level 3. Hari ini kenapa kajian tajwid terasa lesu? Karena pembahasan mim mati lagi, nun mati lagi, gitu ya. Pembahasan mengenai mad yang sangat sederhana. Nah, maka bagaimana kita ingin mengkajinya? Kita awali dari makhraj dan sifat. Mungkin sebagian pernah mendengar kajian Jazariyah, dan kita pun matan al-Jazariyah. Kenapa matan al-Jazariyah begitu populer dan fenomenal? Karena matan al-Jazariyah berbeda dengan buku-buku tajwid lainnya. Kalau buku-buku tajwid lainnya mungkin membahas mengenai nun sakinah dari level 3 dulu. Dari yang tersier, sekunder, primer. Kalau matan Jazariyah setelah prolog langsung bengkel mulut.
Langsung apa? Bengkel mulut langsung ya. Langsung di salon mulutnya dia sesuai dengan konsep makharij dan sifatul huruf. Nah, sekarang akan kita kaji insyaallah taala makharijul huruf. Makharijul huruf, bahasa resmi dalam bukunya makharijul huruf. Sudah ya? Atau ada yang mau tanya dulu? Dari prolog yang singkat ini. Kajian tajwid intinya membahas mengenai makharij, sifat asliyah dan sifat aridah. Silakan Ustaz, sebutkan nama dulu biar kita kenal. Nama Sofa Yunus. Sofa Yunus, Masya Ustaz Yunus. Ustaz, kalau sama kita mengulang ta'rif tajwid istilahan. Tajwid istilahan hadir insyaallah. Bil Arabiyah yanfa. Bil Arabiyah kemudian saya terjemahkan ke Indonesia. Ikhraju bagi yang nulis bahasa Arab ya, bagi Indonesia saya terjemahkan ulang insyaallah. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi. Ya, saya ulang, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Saya ulang sekali lagi berbahasa Arab. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Bahasa Indonesianya mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari base campnya, serta mengaktifkan sifat asliyah dan sifat aridah. Hak itu namanya asliyah, mustahaq adalah sifat aridah. Hak dan kewajibannya. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta mengaktifkan sifat asliyah dan sifat aridah. Kita mulai dari kajian perdana kita, yaitu makharijul huruf. Makharijul huruf. Baik. Makharij adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kosakata makhraj. Makhraj dalam segi bahasa artinya tempat keluar, exit. Makhraj, exit gitu ya. Sedangkan huruf dalam bahasa Arab artinya apa? Bahasa Indonesianya? Huruf-huruf. Beda kan bahasa Indonesianya huruf, bahasa Arabnya berbeda lagi. Kenapa? Dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki kemiripan, namun ada yang berbeda dalam segi meaningnya. Saya berikan contoh. Oke ya, saya berikan contoh. Satuan, misalkan misalnya ini A, B, C. Satuan ini namanya apa? Bahasa Indonesia? Huruf. Bahasa Arabnya alif misalkan. Ba, apa namanya itu? Bukan, harf. Beda kan ya. Maka di Indonesia ada istilah terjemahan harfiah. Iya, harf. Harf itu satuan, ya, singular dari huruf-huruf ini. Kalau bahasa Indonesia banyak A, B, C, D, E. Namanya apa? Jamak. Huruf-huruf ditambah alif ya, huruf. Double. Kalau bahasa Arab jamaknya apa? Huruf, baru beda. Huruf atau jamak yang lain ahruf. Ahruf memiliki dua variasi plural jamak. Maksudnya yang kita sampaikan, bedakan huruf yang diinginkan bahasa Indonesia dengan huruf yang diinginkan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya satuan, kalau bahasa Arab dia jamak, plural. Kemudian huruf terangkai S-A-Y-A contohnya. Jadi apa itu bahasa Indonesia? Kata, baik, jadi kata. Kalau bahasa Arab misalkan ini dia, ana. Jadinya apa? Bukan kalimat. Kalau ada tak marbutah dibaca tak maftuhah, welcome to our country. Ya, jadi republik ini punya mazhab sendiri terhadap tak marbutah. Barokah jadi apa? Berkat. Rahmah jadi apa? Rahmat. Ni'mah jadi apa? Nikmat. Itu welcome to our country gitu ya. Kalimahnya kalimat. Nah, satuannya adalah kalimah.